hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang materi yang sudah saya share kemarin tentang proyeksi. Khususnya nanti yang akan kita gunakan adalah proyeksi Amerika. Ya, kita akan fokus ke proyeksi Amerika saja. Baik, di sini saya akan kasih contoh bagaimana cara menggambar proyeksi Amerika, gitu ya. Nah, nih contoh kalau kita punya gambar seperti ini, maka bagaimana cara menggambar dengan menggunakan proyeksi Amerika? Kita lihat. Kalau bentuk gambarnya seperti ini relatif agak mudah karena ini simetri ya. Berarti nanti tinggal digambar pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atasnya. Begitu ya. Pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Jadi pandangan samping itu kita biasanya kalau di proyeksi Amerika menggunakan sisi kanan, berarti yang sisi sini nanti yang akan kita gambar gitu ya. Yang sisi depan adalah sini. Ingat adalah sisi depan adalah sisi yang paling banyak mewakili sebuah gambar. Kalau kalian sudah membaca materi yang saya share kemarin, kalau nggak salah ada gambar kuda gitu ya, ada gambar kuda. Pandangan depannya maka adalah bukan kepala kuda, tapi adalah badan kuda. Ya, baru pandangan sampingnya adalah kepala kuda. Karena kalau kita hanya menggambar kepala saja, maka itu tidak bisa merepresentasikan gambar dari benda yang akan kita gambar seperti itu. Baik, saya contohkan. Ini nanti saya ukurannya akan buat ngawur saja, saya kira-kira nggak akan sesuaikan dengan contoh gambar ini gitu ya. Yang penting adalah kalian paham bagaimana cara menggambarnya. Baik, kita lihat. Kita buat dulu pandangan depannya. Pandangan depannya adalah dari sisi sini. Berarti yang akan terlihat jadi adalah nanti lingkaran, ini lingkaran, ya, lingkaran ini. Baik, kita buat circle di sini. Contoh, ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua. Nah, contoh seperti ini, ya, contoh seperti ini. Lalu kita buat lingkaran kecil di sisi kanan kirinya, gitu ya. Kalau kalian karena menggambar menggunakan manual, jadi usahakan untuk menggunakan garis sumbu terlebih dahulu ya, untuk mengukur, untuk membuat lingkarannya. Jadi nanti biar garis sumbunya nggak miring. Contoh ini saya letakkan di sini, kira-kira seginilah ya. Kalau pakai AutoCAD lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lihat, pastikan jarak kanan kirinya sama ya. Pastikan jarak kanan kirinya sama. Lumayan besar ini. Saya pastikan jarak kanan kirinya sama. Saya pakai fitur yang ada di AutoCAD gitu ya. Besok di semester 4 saya akan ajari kalian bagaimana caranya. Oke. Nah, kira-kira bentuk pandangan depannya akan seperti ini ya. Tinggal kita tambahi garis. Ini tuh tidak memotong tapi pakai snap to tangen namanya kalau di AutoCAD ya. Tapi ini adalah bentuk garisnya adalah nanti menempel, bukan memotong ya, menempel. Jadi menempel. Sebentar. Oke, saya pakai line gitu ya. Ini saya taruh sini lagi.
Saya gambarkan dulu. Kira-kira pandangan depannya akan seperti ini, ya. Pandangan depannya akan seperti ini, ya. Adakah yang kurang ada? Kalian lihat di sini ada lingkaran bor gitu ya, lingkaran seperti bor. Ukurannya sudah ditentukan di sini jalannya. Itu nanti kalau dari depan, pandangan depan, maka akan terlihat seperti garis putus-putus gitu ya. Kita buat dulu contoh. Ini kan garis tengahnya ya. Kita buat garis seperti ini dulu. Oke, kita buat garis seperti ini dulu. Makanya nanti fungsi dari garis sumbu, nanti kalau kalian menggambar secara manual, nanti kalian tinggal narik ke kanan ke kirinya diameter dari lingkarannya berapa, gitu ya. Karena itu tembus ke bawah, gitu. Ini berarti sekitar mungkin kalau tipis ya, saya ulangi dulu, terlalu tipis dan nanti kalian jelas melihatnya. Nanti akan ada garis seperti ini ya di pandangan depannya, akan tetapi ini jenis garisnya harus garis putus-putus karena bendanya itu tidak terlihat kalau dari depan, gitu ya. Saya carikan garis putus-putus. Ini garis putus-putus seharusnya. Nah, ini nggak kelihatan. Sebentar saya perkecil dulu. Ini. Oke, jadi nanti bentuk garisnya adalah putus-putus. Nah, ini adalah pandangan depannya, ya. Ini adalah pandangan depannya. Baik, dari sini ada tanyakan dulu nggak dari pandangan depannya? Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah bentuk pandangan depannya. Jadi pandangan depannya kira-kira seperti ini. Tapi ini kan saya kira-kira saja tidak memakai ukuran yang seperti digambar, karena ukurannya kalau digambar nggak sebesar ini, ya. Ada yang tanyakan? Belum, Bang.
Oke, kalau nggak ada berarti sekarang kita gambar pandangan atasnya. Pandangan atasnya akan jauh lebih mudah, seperti itu ya. Ingat bahwa semua gambar saling berhubungan, gitu. Cara paling mudah, boleh kalian buat garis bantu ke atas seperti ini, gitu ya. Boleh, dari ujung ke ujung, gitu. Boleh, tapi nanti garis ini harus dihapus gitu ya, kalau nanti gambarnya sudah jadi, itu. Nah, nanti kita gambar dulu, mungkin gambar aja garis lurus seperti ini, nggak apa-apa jaraknya. Ini kita hapus ya. Terus, contoh tebalnya segini deh. Gini. Ya. Nanti ditinggal ditambah yang mancungnya ini ke atas ya, yang mancungnya itu ke atas. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya cara paling mudah kalau kalian itu gambar sudah bagus, ini tinggal dihubungkan sebenarnya. Ini contoh gini ya. Ini gini, karena sebenarnya gambar proyeksi itu saling terhubung. Nah, seperti ini, tinggal kalian tarik garis, contoh di sini deh. Terus gini, ya. Nah, seperti ini. Ya, cara paling mudahnya. Nah, karena di sini itu nanti terhubung gitu ya, maka jangan lupa garis yang di sini dihilangkan. Karena kan nanti dia ada gambarnya terputus di situ ya. Dihilangkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ditambahi lingkaran yang di dalam warna itu tembus ke dalam ya. Seperti itu, tinggal kalian tarik garis lurus. Asalkan gambar kalian sudah betul. Sebentar ya. Sini. Oke, terus nanti kalian tinggal tarik garis seperti ini juga, sini lurus gitu ya. Ingat teknik seperti ini boleh, asalkan gambar yang utama sudah betul-betul presisi gitu ya. Kalau nggak presisi nanti malah menceng kemana-mana seperti itu, ya. Nah. Ingat, karena ini dilihat dari atas, maka ini itu harusnya putus-putus, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah putus-putus ya. Ntar saya sedikit perbesar skalanya. Terlihat ya. Nah ini ya. Ini sudah, berarti tinggal mana yang belum? Lingkaran yang kanan kiri ini ya, lingkaran yang kanan ini gini nih. Sama kalau kalian gambarnya sudah yakin betul, langsung saja seperti ini, nggak apa-apa. Asalkan ingat ya, sekali lagi asalkan gambarnya sudah presisi. Karena
pada dasarnya memang gambar proyeksi itu saling terhubung gitu ya. Nah, seperti ini. Dan itu adalah garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, oh sorry. Nah, berikutnya yang detail satu lagi yang detail adalah ini tinggal lingkaran kecil ini ya. Nah, tinggal lingkaran kecil ini. Nah, sekarang untuk menggambar pandangan sampingnya, jangan lupa bahwa jarak antar ini dan ini nanti dan jarak antara ini dan ini harus sama, gitu ya. Jarak antara pandangan depan dan pandangan atas dan pandangan depan dan pandangan samping itu nanti harus sama. Jangan sampai berbeda. Nanti kalau berbeda kalian menghubungkannya susah, gitu ya. Nah, sekarang kita buat pandangan sampingnya. Pandangan sampingnya akan jauh lebih mudah juga seperti itu. Cara paling mudah seperti ini, ya. Kita tarik garis dari sini ke sini, gitu ya. Terus kita tarik garis juga dari sini ke sini, gitu ya. Terus langsung kita kasih garis di sini. Contoh saya kasih garis di sini. Kira-kira ini jaraknya sama ya, antara sini ke sini dan sini ke sini. Nanti kalian harus pastikan lagi waktu menggambar, gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lebarnya itu otomatis sama dengan lebar yang di sini, gitu ya. Lebarnya otomatis akan sama dengan yang di pandangan atas. Nah, itu ya. Kita lihat lebarnya itu berapa, coba kita ukur. Coba kita ukur. Berapa tadi ini lebarnya? Yang jelas harusnya sama. Ya, yang jelas harusnya sama. Oke, untuk mempersingkat saya kira-kira aja ya, kira-kira segini lah ya. Oke, kira-kira segini. Kita tarik garis ke bawah. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas lebar ini ke sini dan ini ke sini itu sama. Itu ya. Nah. Step berikutnya adalah berapa jarak ini ke sini. Gitu ya. Berapa jarak ini ke sini. Ya. Dan lebarnya berapa. Begitu. Nah, sekarang kita ukur jarak dari sini ke sini, ya. Kira-kira seginilah ya. Kira-kira segini, nggak pas di tengah-tengah. Kira-kira segini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Apa yang kurang? Tinggal dilengkapi garis ini, lingkaran ini. Kalau dari lingkaran ini kan dari samping juga akan putus-putus. Boleh ditarik langsung dari sini. Ya. Oke, seperti ini. Nah, tapi jangan lupa bahwa garis ini adalah garis putus gitu ya. Jangan lupa garis di situ adalah garis putus-putus juga. Contoh di sini yang buat menjadi garis putus-putus.
Nah, seperti ini. Garis putus-putusnya masih kurang 2 lagi ini di lingkaran yang ini ya. Kita tarik juga seperti ini. Sini. Kita hapus dulu. Oke, ingat ya, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah setiap nanti lingkaran itu harus ada garis sumbunya, ya. Jadi di sini nanti harus ada garis sumbunya, di sini ada garis sumbunya, di sini ada garis sumbunya, gitu ya. Ya, garis sumbunya juga ada di sini. Saya contohkan satu, kalau mau ada garis sumbunya berarti di sini ya, saya kasih garis sumbu. Garis sumbunya seperti itu. Garis sumbunya seperti ini. Nanti yang lain bisa kalian lengkapi ya. Nah, kalian lengkapi. Nah, di sini ada dua gambar lagi yang masih kurang gitu ya. Sebuah lingkaran yang sama diameternya dengan ini, gitu ya di sini. Contoh ini di sini gitu ya. Nah, lalu yang ini itu ada di sini juga sama gitu ya. Contoh, jangan lupa jaraknya nanti diukur gitu ya. Ini ke sini sampai sini. Kurang lebar. Di sini. Jangan lupa ini juga menjadi garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk garis sumbu tinggal kalian lengkapi ya. Contoh ini kalau saya lengkapi, saya contohkan biar kalian nanti nggak bingung. Itu ya. Ini di sini. Itu ya. Garis sumbu berarti harusnya bersilangan. Seperti ini. Tapi seharusnya ini digambar sebelum bendanya digambar ya. Jadi karena saya tadi menggunakan AutoCAD, jadi nanti kalian harus menggambarnya lebih dulu sebelum dibuat lingkaran-lingkarannya, gitu ya. Nah, sisanya nanti kalian lengkapi ya. Ini saya contohkan. Ini adalah sebuah garis sumbu. Nah, nanti kalian yang sisanya kalian lengkapi. Berarti tinggal di sini, dan di sini. Baik, ada yang ditanyakan untuk penjelasan saya hari ini? Berarti ini adalah sebuah proyeksi Amerika dari benda yang di samping seperti ini. Nanti rekaman videonya akan saya share link ke kalian, gitu ya. Akan saya share link ke kalian, gitu. Nanti bisa dilihat lagi sambil dipelajari sebelum minggu depan kita mulai untuk tugas menggambarnya, seperti itu.
Baik, silakan kalau mau ditanyakan. Bingung atau nggak tahu apa yang mau ditanyakan? Tapi ya mohon maaf nanti videonya akan akan ada suara adzan, ada suara orang ketok-ketok karena lagi di rumah, lagi tetangga ada yang lagi renovasi rumah. Oke, tapi yang jelas seluruh gambar dari sebuah proyeksi itu saling terhubung, gitu ya. Ini pandangan depan, pandangan atas sama pandangan samping kanan. Kita akan belajar proyeksi Amerika saja, gitu ya. Oke, tanyakan silakan. Silakan mau tanyakan.